Selamat datang dan selamat menikmati. Segala sesuatunya dimulai di lantai ke-100, game Battle of Summoners. Player rank 1, God Jinu, bersama para summonnya akan menantang lantai itu. Battle of Summoners atau dikenal dengan nama Boss, bisa dikatakan sebagai game mati dengan kesulitan yang luar biasa. Hanya player veteran yang tersisa, tapi seperti yang bisa dilihat, ia menetapkan rekor tak terkalahkan dan menjadi legenda di dalam game. God Jinu adalah karakter luar biasa yang dihormati para ranker. Tapi sejujurnya, kehidupannya di dunia nyata sangatlah berbeda. Dirinya bernama Baek Jinwoo, dan ia tergila-gila memainkan Boes selama 10 tahun. Ia bahkan tidak berkuliah dan berakhir tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Orang tuanya tidak mengatakan apapun, tapi mereka sudah pasti kecewa melihatnya. Jadi ia memutuskan untuk berhenti bermain game dalam waktu dekat. Dirinya sudah berumur 24 tahun, seharusnya ia berlaku seperti manusia dewasa pada umumnya. Oleh karena itu, ia berniat untuk menamatkan game ini dan berhenti untuk selamanya. Dengan perjuangan keras dan strategi yang dipersiapkan, ia berhasil menyelesaikan lantai ke-100. Jinwoo bersorak kegirangan di tengah jalan. Karakter kesayangannya akhirnya menyelesaikan lantai ke-100, yang berarti ia akan mengucapkan selamat tinggal kepada game ini. Sebelum sempat memamerkan penyelesaiannya di forum, sebuah jendela sistem muncul di langit. Sama seperti apa yang muncul di HP milik Jinwoo. Dari langit turun lembaran summon scroll. Saat seseorang mengambilnya, sistem memberitahu untuk merobeknya. Jinwoo berusaha mencegahnya, tapi itu sudah terlambat. Sebuah ledakan besar terjadi dan notifikasi sistem kembali muncul. Dunia baru sedang diciptakan. Ribuan monster muncul secara tiba-tiba memenuhi jalan raya. Saat Jinwoo terdiam mencoba memikirkan apa yang terjadi, sebuah truk dari belakang melaju kencang dan menabraknya. Jinwoo terkapar bersimbah darah di jalanan dan perlahan kehilangan kesadarannya. Tanpa terasa, 3 tahun berlalu. Ramai diberitakan di televisi tentang liga para player dan negara Korea berada di peringkat terbawah. Untuk meresponnya, asosiasi bersikeras untuk mengumpulkan lebih banyak summon tingkat tinggi. Para ahli berargumen kalau dana negara tidak cukup untuk mendapatkan high-ranked summoning scroll. Di tengah mendengar berita panas itu, Ibu Jinwoo terkejut melihat tubuh anaknya bergerak, dan akhirnya Jinwoo membuka matanya. Kedua orang tuanya mencoba memberitahu Jinwoo tentang apa yang terjadi selama Jinwoo koma. Berita yang ia dengar saat baru membuka matanya sangat amat mengejutkannya. Ternyata sudah 3 tahun berlalu sejak kecelakaan yang menimpanya. Yang dilihatnya sesaat ia menutup matanya, yang dimana game Boss menjadi sebuah kenyataan, ternyata itu bukanlah mimpi. Dan yang terakhir, dunia sedang mencari sang legenda, God Jinu. Melihat nama Rachel yang terpampang jelas di televisi, ia sangat yakin kalau itu adalah Rachel dari One Heaven, Five Emperors. Tapi, apakah benar dunia Battle of Summoners sudah menjadi kenyataan? Kedua orang tuanya memintanya untuk beristirahat sebelum memulai tutorial, tapi ia menolaknya. Ia harus beradaptasi dengan cepat, lagi pula tubuhnya terasa baik-baik saja. Ia tidak mempunyai apa-apa, dan ia juga belum mengerti sepenuhnya perubahan yang terjadi di dunia ini. Bagaimanapun juga ini akan menjadi hal yang mudah baginya. Karena jika menyangkut game Boss, ia percaya diri kalau dirinya dapat menjadi top ranker kapanpun ia mau. Akhirnya Jinwoo kembali pulang ke rumah. Ia langsung mencari informasi tentang dunia setelah game Boss yang menjadi kenyataan. Pertarungan antar player, raids, dungeon, Tower of Trials, dan lain-lainnya. Seluruh sistem dari game menjadi kenyataan. Sudah 3 tahun berlalu semenjak hari itu. Orang-orang sepertinya sudah beradaptasi dengan kehidupan bersama para summon. Walaupun begitu, mereka semua tidak sehebat dirinya. Jinwoo pun pergi menuju ke suatu tempat yang sepi karena ia akan menggunakan low-grade summoning scroll. Ia berharap akan mendapatkan summon yang berguna, walaupun dirinya Baek Jinwoo yang dikenal sebagai dewa summon. Jika saja ia mendapatkan summon sampah sedari awal, karirnya sebagai summoner akan berakhir. Bagaimanapun juga, game Boss dikenal game sampah yang kejam, dengan hasil summon yang parah sekali. Grade summon terdiri dari beberapa tingkat, mulai dari S-rank sampai E-rank, dengan probabilitas yang berbeda jauh sekali.
Sampai pada satu titik di mana hanya untuk menarik D-rank dari low-grade summoning scroll ini, kesempatannya hanya 1% saja. Ia akan bersyukur jika mendapatkan D-rank. Tidak, E-rank saja sudah cukup. Setidaknya berikan dirinya E-rank yang sedikit berguna. Jinwoo dikejutkan dengan sambaran petir yang mengenai summoning scroll miliknya. Jinwoo mendapatkan summon Wind Fairy, X rank. Wind Fairy yang baru bangun pun terkejut dan senang. Dia tak menyangka akan disummon keluar lagi setelah beberapa lama tertidur. Jinwoo pun kebingungan, mengapa summonnya bisa berbicara. Jinwoo teringat sesuatu dan bertanya, jika tidak salah, apakah kamu bernama Ramba? Wind Fairy itu awalnya mengatakan tidak. Tapi dia tersadar kalau hanya ada satu orang yang memanggilnya dengan sebutan itu. Wind Fairy pun bertanya balik, apakah kamu God Jinwoo? Tanpa perlu mendengar jawaban dari Jinwoo, Ramba langsung memeluknya karena dia tahu kalau orang di hadapannya adalah God Jinwoo. Jinwoo akhirnya teringat E-rank summon, Wind Fairy. Jika menggunakan Wind Fairy dan memakaikan runes kepadanya, Wind Fairy akan menjadi summon yang memberikan buff peningkatan kecepatan serang yang besar. Sejak kita sudah bersama untuk beberapa lama di masa ia masih seorang pemula, ia bahkan memberinya nama panggilan, Ramba. Tapi bukankah Wind Fairy dihilangkan karena ada bug update di tahun pertama? Saat itu diberitakan kalau penggunaan Wind Fairy dibatasi karena terdeteksi kemampuannya terlalu overpower. Ia sangat marah saat itu, karena mereka menghapus summon yang ia rawat setahun penuh tanpa ada kompensasi. Tapi ia tidak tahu juga apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa juga ranknya terisolasi. Sambil menangis Ramba berkata, ia tiba-tiba ditarik masuk ke dalam tempat aneh, dan terjebak di dalam sana tanpa bisa keluar sama sekali. God Jinwoo, jangan pernah berpisah lagi. Jinwoo menghentikan ocehan Ramba dan bertanya, kamu terperangkap di mana? Dan siapa yang menaruh kamu di sana? Ramba tampak gugup seakan dia tidak ingin menjawab. Lalu Ramba memegang kepalanya, beralasan sakit kepala. Dengan gaya imutnya, Ramba mengatakan kalau dia tidak mengingat sama sekali. Mungkin saja seseorang menaruh pembatasan kepadanya. Akhirnya Jinwoo meminta Ramba untuk memberitahunya apapun yang diingatnya. Dengan terpaksa Ramba berkata, tidak banyak yang bisa ia beritahukan kepada kamu. Yang ia tahu, kita tidak dapat keluar, tidak peduli sebesar apa usaha para player untuk mensummon kita. Jinwoo pun kebingungan dengan kata kita yang Ramba sebutkan. Apakah ada summon lain yang terisolasi selain Ramba di sana? Ramba menjelaskan kalau mereka berada di ruangan yang berbeda, dan ia tidak tahu siapa saja yang ada di sana. Mungkin saja sekitar 10 summon yang terperangkap bersamanya. Jinwoo pun teringat akan 10 summon yang dihapus saat dia sedang menggunakan mereka. Jika semua summonnya yang dihapus diklasifikasikan sebagai EX rank dan terisolasi, ia dapat mensummon mereka sekarang. Semenjak mereka hanya bereaksi terhadap summoning scroll yang ia gunakan, tidak diragukan lagi, hanya dirinya satu-satunya yang dapat menarik summon EX rank. Mungkin saja itu sebuah kelebihan baginya yang sudah menyelesaikan lantai ke-100 Tower of Trials. Membuat setiap summoning scroll yang ia sobek mengandung EX rank. Mungkin saja tidak. Sebuah F rank, yang berarti drop rate EX rank random juga. Mungkin ia hanya perlu merobek summoning scroll sebanyak mungkin untuk memaksimalkan kesempatannya menarik EX rank. Jika ia mendapatkan kembali semua EX rank-nya, dirinya mungkin akan lebih kuat daripada saat ia menjadi God Jinwoo. Jinwoo memanggil Ramba dan berkata, mulai dari sekarang, berhenti memanggil dirinya God Jinwoo, dan panggil saja ia dengan nama Jinwoo. Karena 5 Emperor menyebarkan nama God Jinwoo, sehingga dikenal di seluruh dunia. Tidak peduli seberapa banyak informasi dan pengalaman yang ia punya, ia tidak tahu perbedaan 3 tahun akan berpengaruh atau tidak. Jika terungkap God Jinwoo memiliki EX rank juga, ia mungkin saja akan menjadi target dari mereka yang iri dan benci. Tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar dengan hebat. Sistem meminta Jinwoo untuk ke tutorial selanjutnya, dan sebuah basic dungeon sudah diciptakan. Jinwoo merasa sedikit takut, walaupun ia sudah menyelesaikan dungeon yang tak terhitung lagi jumlahnya. Tapi dunia nyata berbeda dengan game. Sejujurnya ia sangat takut sekali, tapi ini hanya tutorial dungeon saja. Sekarang ia harus beradaptasi dengan perubahan nyata ini. Akhirnya Jinwoo memasuki beginner dungeon.
Untuk bertarung di dalam dungeon, kamu harus membentuk tim dari para summon. Jumlah maksimal dalam satu tim adalah 5 summon. Biasanya untuk meningkatkan keberhasilan menyelesaikan dungeon, kamu harus mengisi tim sampai jumlah maksimum. Masuk dungeon hanya dengan 2 summon mungkin terlihat ceroboh, tapi dengan strategi yang tepat, bukan sepenuhnya mustahil. Ia sudah mencoba puluhan ribu kali, dan strategi sudah tersusun rapih di dalam kepalanya. Mari lihat, monster apa yang akan muncul di dalam tutorial dungeon. Seekor F-Rank Grey Wolf. Dan juga, proteksi player dalam game boss diaplikasikan dengan sempurna di dunia nyata. Bagaimanapun juga ini adalah kenyataan. Jika ia gagal, ini tidak akan berakhir dengan game over saja. Grey Wolf mendekat perlahan, tapi Jinwoo dengan strategi yang dipersiapkan memerintahkan gorila untuk maju menyerang. Jinwoo terdiam sejenak melihat pergerakan gorila itu sangat lambat. Tapi hal itu sudah dapat diantisipasi olehnya, ia memerintahkan Ramba untuk memberikan buff kecepatan serangan kepada gorila. Jinwoo merasa kalau gorila tidak akan kalah. Berdasarkan data yang ia punya, tidak mungkin itu terjadi. Tapi ia harus berjaga-jaga jika saja ada variabel dalam dunia nyata. Melihat gorila yang terdesak, Ramba mengayunkan tongkatnya sekuat tenaga. Pukulan gorila membuat Grey Wolf jatuh tersungkur. Ramba semakin kencang mengayunkan tongkatnya, buff itu memperkuat serangan gorila menjadi beberapa kali lipat. Setelah melayangkan pukulan yang bertubi-tubi, Grey Wolf pun dikalahkan. Gorila memukul-mukul dadanya, bersorak menunjukkan dominasinya. Dungeon pun berhasil diselesaikan. Di saat yang sama, Baek Ajin adik perempuan Jinwoo sedang asik menghitung uang hasil jualannya. 3 tahun lalu saat dunia berubah, Ajin mendapatkan pekerjaan baru sebagai rune farming player. Biasanya dia menuju dungeon tingkat bawah dan menghasilkan keuntungan dengan menjual rune kepada player berbakat. Situasi keluarganya menjadi semakin buruk setelah kakak laki-lakinya mengalami kecelakaan, jadi ia memutuskan untuk menjadi seorang player. Ajaibnya saat ia sedang menyusuri dungeon, ia menemukan Intermediate Grade Summoning Scroll. Dan dari sana, ia mendapat C-Rank Summon. Berkat Shadow Elf miliknya, ia dapat memiliki pendapatan tetap dari menjual rune. Saat Ajin mengangkat teleponnya, Jinwoo berkata, ia mendengar dari ayah, kalau kamu sekarang menjadi rune hawker. Ajin mengamuk sejadi-jadinya, karena dia tidak suka dikatai seperti itu. Jinwoo pun meminta maaf dan menanyakan di mana Synthesis Shop berada. Ajin menjelaskan kalau shop itu ada di Player Zone. Saat Tower of Trials muncul di seluruh penjuru dunia, orang-orang membutuhkan tempat untuk mengatasi bisnis yang berkaitan dengan summon. Oleh karena itu, Player Zone diciptakan. Bukan hanya urusan dungeon, tapi juga Synthesis Shop, Enhancement Center, dan semuanya yang berkaitan dengan Tower. Saat bertemu dengan Jinwoo, Ajin memberitahunya kalau Jamsil dan Hyundai Tower sudah berubah menjadi Tower of Trials. Di Korea, Tower of Trials hanya muncul di kedua tower itu saja, dan Player Zone yang kamu cari berada di sana. Lagi pula, rank summon apa yang kamu punya? Jinwoo menjawab E dan F rank. Jinwoo merasa tidak enak harus berbohong kepada adiknya. Jinwoo meminta Ajin untuk mengajarinya cara sistem bekerja dengan imbalan uang jajan. Walaupun penghasilannya sudah lebih besar dari kakaknya, Ajin bersedia membantunya. Jinwoo pun mengajak Ajin untuk melihat Player Zone bersamanya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.